Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Fahri, Adik, ya. Febi, Hadir. Rahmat, hadir. Lintang, Hadiro, Tiara, hadiro, Afifah, hadiro, Fairuz. hadir. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, kalau begitu kalian keluarkan buku tulis kalian, alat-alat untuk belajar. Sebelum kita mulai ke pelajaran yang selanjutnya, Bapak akan mengutip pelajaran yang sebelumnya ya, sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah gitu. Apakah di antara kalian ada yang ingat tentang pelajaran yang sebelumnya? Saya, Pak. Apa sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah? Sebab penahanan Utsman bin Affan oleh kaum Quraisy. Siapakah utusan yang mewakili kaum kafir Quraisy dalam musyawarah perjanjian Hudaybiyah? Pak, Silakan. Suhail bin Amr, Pak. Untuk jawaban dari pertanyaan tadi, Bapak kasih nilai 100 ya. Jawabannya betul. Baiklah, untuk memulai pelajaran yang selanjutnya tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, kalian akan menyaksikan sebuah video, tayangan video ya, yang Bapak nanti akan sajikan. Terus kalian simak dengan seksama. Kemudian nanti Bapak akan ngasih RKPD. RKPD itu adalah lembar kerja ya. Nah, di situ nanti kalian isi tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah yang kalian ketahui melalui media video ya, yang nanti Bapak tayangkan. Baik, Pak. Sebelum kalian menyimak tentang video sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, supaya kalian itu lebih semangat lagi untuk belajar, kita akan menyanyi terlebih dahulu tentang lagu P5 PPRA ya, Pancasila. Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Kalian nanti bisa melihatnya di video. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpikiran pula, bertumbuh yang mandiri, berdiri dan bernalar tinggi. Baiklah, kita akan melanjutkan ketayangan video ya. Kalian simak, nanti setelah kalian selesai menyimak, nanti kalian akan dikasih lembar untuk mengisi tentang apa yang ditayangkan di video ini. Sebelum menyimak tentang video pembelajaran sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, berarti kalian
dibagi dulu kelompok, berarti terdiri dari 4 kelompok. Siap? Udah, Bapak berarti akan membagi kelompok kepada 4 kelompok ya. Semuanya ini berarti yang terdiri dari 3, 1, 2, 3. Siap, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan itu kelompok 4 ya. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih peran politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihak yang telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di
Hingga putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah hanya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Setelah kalian menyimak video yang sama tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah ya. Karena ada perjanjian Hudaybiyah ya, seperti itu ya. Baiklah, Bapak akan memberikan lembar KPD ya, yang akan diisi oleh kalian sekitar tentang Fatu Mekah atau yang kalian simak di video tadi. Untuk mengerjakan KPD ini ya, lembar kerja kalian ini, caranya itu dijodohkan. Kalian di sini lihat, misalkan nomor 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat di Madinah ya, di bidang agama dalam bentuk apa gitu ya. Nanti kalian di pinggirnya cari jawabannya, terus sistem menjodohkan dengan menyilang atau menandai oleh anak panah ya, begitu. Mengerti? Paham? Ya, baiklah, kalian kerjakan. Sebelum kalian melanjutkan untuk mengisi ya, jangan lupa itu di sini di atasnya ada kelompok, kelas, hari dan tanggal. Silakan diisi dulu ya. Coba isi. Ya ini. Kelas 5. Kelompok 1 tadi 1. Nah, kelas 5.
kelompok satu, kelompok yang lainnya juga silakan. Cepat. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian membahas tentang video, terus kalian mengerjakan LKPD ya, Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Jadi sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah itu karena ada pengkhianatan dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita nanti akan belajar pelajaran selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh Pak Yus ya, seperti biasa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk persiapan untuk pulang.